Ya, hari ini tanggal 11 Maret ya, masih libur ya. Satu hari lagi jam bursa buka. Satu hari lagi ya, tanggal 13. Saya tertarik, bukan setelah pas naiknya, tapi bukan pas naiknya, tapi setelah naik ya. Dari saham Goto ya, Goto, Gojek, Tokopedia. Kemarin sudah dibahas yang minggu kemarin ya. Nah, sekarang saya pingin tahu bagaimana si Goto ini setelah naik ada akumulasi dari Poren dan Bandar Polum ya. Tapi sebelumnya ini adalah rekaman saya, jadi bukan ajakan untuk menjual ataupun beli, tapi ini adalah rekaman untuk teman-teman atau saya sendiri. Wabil khusus saya ingin belajar bagaimana kenaikan Goto atau penurunan setelah ada aksi akumulasi dari Polum Bandar dan Poren. Baik. Oh ya, teman-teman, terima kasih yang sudah berkomentar. Mungkin masukannya akan segera diolah, dan bagi yang mungkin belum terjawab, mungkin saya lagi lihat dulu bagaimana perkembangannya. Dan untuk yang yang mungkin baru masuk, bisa lihat informasinya di video sebelumnya ya, karena saya juga mengambil data itu kadang-kadang dari video sebelumnya. Kalau ada yang kurang saya tambahkan ke video selanjutnya. Jadi seperti itu. Terima kasih teman-teman yang terus mendukung video ini. Semoga kalian selalu diberikan kebahagiaan, yang penting bahagia kan, dan sejahtera. Baik, langsung aja. Dari sini kita lihat insider dulu ya. Dari insider itu memang dari terutama ini ya, yang ini nih, terutama dari tanggal 12 Februari memang ada distribusi terus ya, penjualan terus ya, walaupun sedikit dari 5,3 ke 5,118 itu ya, sedikit sebenarnya 0, ya cuma sedikit mereka jual ya. Informasi insider seperti ini ya, jadi banyak yang distribusi, banyak yang dijual lah, iseng lagi butuh duit kali. Kita lihat dari berita, ada apa di berita. Kalau Goto biasanya dia ngandelin berita ya, biasanya kenaikan atau penurunannya kadang-kadang istilahnya ngandelin berita. Jadi berita terakhir tanggal 8 Maret, harga saham berfluktuasi, Goto buka suara tuh ya. Nanti kalian bacalah beritanya. Tanggal 8 lagi, kapitalis pasar Goto turun terus, kini tak lagi jadi 20 besar tuh. Mungkin waktu tanggal 6 kan naik tuh, ya mungkin mau menghindari ini nih, ingin ke 20 besar lagi kali. Bisa jadi seperti itu kan. Ini kan kalau di Goto itu aduh gengsi ya, lotnya juga gede-gede, yang bajirnya juga orang-orang gede gitu kan. Ini tanggal 7 nya, alasan saham Goto lebih disukai investor asing dibanding Bukalapak tuh kan, ada berita lagi. Coba berita tanggal 6, coba lihat tanggal 6 ada nggak pas kenaikan. IHSG terbang 1% lebih, Goto dan TPIA jadi penyelamat. Wush, jadi penyelamat IHSG ini Goto. Tanggal 6, 5 hari beruntun merana, akhirnya saham Goto bangkit naik 6,35% tuh ya. Mungkin kalian udah baca sendiri ya tuh. Jadi tanggal 5 top loser, mungkin kagak mau jadi top loser kali ya. Tapi kita lihat data sebenarnya, kalau enaknya kita lihat data di sini nih. Oh iya, satu lagi nih insider. Ini tanggal satu lagi saya lupa tadi. Jadi tanggal 8 dia ngejual ya, terakhir nggak ngejual ya. Ya, saya mau ngecek ini tanggal 8 nya dia nggak ngejual. Langsung ke chart aja ya, ke chart. Baik, saya lihat. Nah di sini nih waktu kenaikan, kenapa saya nggak bahas, karena saya ini masih penasaran kok. Kan harapan saya sampai sini ya, harapan saya turun itu sampai sini. Ternyata enggak, ditahan di sini nih.
ya. Ternyata waktu di sini ternyata ini terakhir langsung di up lagi ya. Nah, ini nih saya penasaran dengan gap yang ini malahan ya. Ini akan tertutup apa enggak gitu kan. Nah, jadi nanti ke depannya teman-teman bisa tahu untuk menjadi pembelajaran di Goto. Contoh ini kan gap ini tidak tertutup ya. Malahan diangkatnya sebelum gap ini tertutup diangkat ya. Nah, nanti teman-teman ke depannya ini kan baru turun satu kali ini dari semenjak awal gitu ya IPO, baru turun sampai sini itu baru satu kali. Nah, ini mau kedua kalinya sebenarnya ya. Cuman di sini ditahan nih. Nah, pas di sini ditahan kan. Di sini tahan nih. Belum sempat nutup gap dikit lagi. Tinggal berapa poin lagi? 62 sampai 61 lah, 60 lah. Andaikan dia nyentuh 60 kemarin itu, wah, enak nih, mau naik mau enggak. Pokoknya udah nutup gap ini aja. Artinya kalau menurut saya sendiri ya, terserah kalian kan, berpendapat bebas. Jadi kalau menurut saya sendiri itu ketika gap tertutup, itu kesempatan gitu kan. Oh, ini berarti PR-nya udah terlunasi ya, PR-nya. Makanya saat ini ini kenaikannya menurut saya ya, terserah kalian mau berpendapat apa, tapi menurut saya berdasarkan yang saya tahu dari gambar gambar market maker seperti ini, bahwa di sini itu kan ada gap. Ini sepertinya kenaikan sementara, sepertinya kenaikan sementara ya, walaupun nanti mungkin ditaikin tapi sementara gitu kan, karena di sini ada PR nih ya. Kalau secara teknik analisis kan ini baru mau menyentuh MA10, tapi belum lewat, menyentuh aja, baru menyentuh ya. Jadi skandalnya belum menyentuh ke atas di MA10 ya. Nah, ini adalah menjadi psikologis seorang trader atau membaca analisis biasanya. Wah, ini belum tembus tapi sedikit lagi tembus. Nanti biasanya teman-teman kita udah mulai nunggu tuh, ada yang udah spekulasi beli gitu kan. Ya udah spekulasi beli, ada yang nunggu. Model saya aja kan, ini kenapa nggak ketutup gitu kan. Padahal kalau ketutup ini sayang banget kalau nggak ketutup gitu kan. Istilahnya, wah kalau ketutup saya langsung beli nih gitu kan. Saya tunggu-tunggu tidak tertutup ternyata. Malahan diangkat sebelum tertutup, malahan diangkat tanggal 6-nya ya. Nah, pas tanggal 6 di sini kan ada volume bandar nih. Nah, di sini kan tanggal 6 nih volume bandar. Kita lihat ya tanggal 6. Udah pas enggak tanggal 6? Ya, tanggal 8. Tanggal 6 deh. Tanggal 6. Tanggal 6 itu kan kita lihat domestik. Nih, ada YU sama MG. Ya, di sini itu ada YU sama MG di tanggal 6 ini nih. Yang naikin itu kan volume bandarnya terdeteksi hijau nih di sini ya. Terdeteksi hijau. Makanya itu siap-siap. Cuman saya penasaran di sini kok korennya belum gitu. Waduh, koren belum seimbang saya bilang nih. Jadi artinya masih kedua belah pihak gitu kan. Malahan tanggal 7-nya si MG itu malahan melakukan aksi lagi tanggal 7-nya, lihat. Kita lihat tanggal 7. Ya, tuh MG sama YU langsung bongkaran kan. Yang nerima CC, kita lihat CC-nya kan ini 2,9 juta lot. Ternyata CC lokal, yang beli banyak itu CC lokal. Kalau CC foreign jualan. Nah, pas tanggal 8 di sini nih, pas candle ini nih ya, antar ke atas sama ke bawah. Lihat, pas angka ke atas sama ke bawah tanggal 8, dan yang insider juga kan udah nggak jualan tuh tanggal 8. Di sini ada AK sama BK ya, ada AK sama BK. Di domestiknya ada MG, nah sama YP. Jadi si ini beli lagi, kemarin jualan nih tanggal 7-nya jualan, mungkin udah dapat duit lagi ya. Ya lumayan kan, dari istilahnya jual tinggi gitu kan di sini 74. Nah, dia ngambil di 70 gitu kan. 70 nih, antar 70, dan si foreign juga ngambil di 70
tuh kan, kita gabungkan all, jadi yang keluar itu PD, AZ, XL, CC domestik ya. Ada porennya nggak jualan? Oh, ada CC juga nih, 2,8 M, 2,8, 280.000. Kita bandingkan. Oh iya, gedean apa namanya, gedean CC domestik ya, hampir 9-an lah ya, 900 lot. Nah, jadi semenjak ini baru saya wah ini dibahas enak nih gitu kan, bukan dibahas istilahnya ya, diperhatikan enak lah bagaimana aksinya. Jadi saya cuman pingin tahu aja sebenarnya mah, pingin tahu aja bagaimana pergerakan dari Goto ini, apakah dia menahan si AK sama BK juga kan, ini besar semua nih ya. Kita lihat foreign nih, yang paling besar dua ini AK sama BK ini, AK sama BK keren ya. Emang hampir beli kalau normal 2,3 itu sekitar 2 papan ya, ini 1 papan kalau normal ya. Kalau nggak normal kan kadang-kadang 2 juta 3 juta lot gitu antriannya. Nah, kalau MG sedikit, coba kita lihat di gross, tuh MG juga sebenarnya lagi transaksi juga nih MG ya, MG lagi transaksi juga. AK, BK, AK sama BK kita lihat di sini. Enak di sini sih kalau AK sama BK nih, jualan apa enggak nih. Nih AK sama BK dia coba lihat di gross, BK sama AK juga sama jualan sebenarnya di sini juga ya. Cuman dia lebih banyak nampung gitu kan. Saya pikir mungkin nampung di 70, tahan harga di 71 kayaknya nih. Makanya banyak yang beli di 71 sepertinya. Kita lihat kenyataannya seperti apa. Oh enggak ya, 70 ya, 70. Tapi saya pikir seperti itu sebenarnya mah banyak yang apa namanya? Jadi kayak seperti nahan gitu. Ini 71. Ya mungkin average-nya kali ya. Misalnya kalau beli 70 kan dijual 71, average-nya tetap 70 gitu kan. Malahan si AK belinya di 71 tuh malahan ya. 71. Si BK di 70. Istilahnya kalau nahan di 71 terus dia nahan juga untuk duitnya di 70, apabila ada yang beli di 71 walaupun barangnya si BK contohnya dapat average-nya itu biasa suka di bawahnya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini kita akan lihat aksinya besok nih tanggal 13 ya, pas jam buka bursa. Jadi saya cuma hanya memantau aja ini mah, memperhatikan aja. Saya bukan untuk menjual atau pembeli, tapi saya ingin merekam bagaimana aksi dari si MG nih, si MG di sini ada di lokalnya itu ada si MG sama si YP nih ya. Yang paling banyak kan ini ya, MG ya, YP sama AK. AK ada AK domestik, ada AK foreign. Nih AK foreign kan ada kan, RX. RX ada enggak? RX hanya foreign ya, emang RX sih itu foreign ya. Broker foreign ya, merah ya. Nah, jadi teman-teman terserah teman-teman sih ya. Saya pokoknya nggak ngajak jual ataupun beli. Saya ingin tahu gitu bagaimana di sini pergerakan setelah si MG, si YU. Nah, sekarang di foreign itu ada AK, ada BK. Apakah dia akan kerjasama gitu kan? Nah, kalau kerjasama ya bentuknya seperti ini nih. Ketika dia istilah ngambil barang sama-sama, nah tarik-tarikan lah di sini nih. Ya kan, tarik-tarikan, ada gap. Ada istilah MG itu suka nge-gap up dia. Jadi kalau mau naik tuh langsung gede, langsung di gap up sama dia. Makanya nah kalau pengen lihat jual sama belinya di sini nih. Kapan waktunya jual, kapan waktunya beli itu nih. Kalau saya sendiri ya, ketika dia contohnya saya beli di sini contoh
udah ada nih power gede gitu kan antara si bandar volume sama poren, beli kan sama-sama. Nah, besoknya saya beli langsung hajar aja. Nah, ketika ke bawah kita tambah. Nah, kan kita ke atas, ketika ke atas kita jual. Besoknya contohnya saya nggak jual nih besoknya. Nah, ketika ada gap gini, saya emang nggak bakal nunggu lama-lama. Hari itu detik itu pas gap saya langsung jual. Kalau saya strateginya seperti itu kan, masing-masing orang punya strategi ya. Jadi terserah teman-teman itu ya. Yang penting saya udah menyajikan datanya seperti itu. Dan biasanya Goto itu terkait erat dengan berita, makanya baca berita aja tentang Goto untuk hari esok. Jangan dari satu sekuritas, baca juga perihal berita-berita yang umum. Biasanya emang Goto itu naiknya itu berdasarkan berita biasanya ya. Nah, ini dari garis foreign juga udah mulai ada ke atas ya. Foreign sama volume bandar itu udah mulai ke atas. Mudah-mudahan sih ini pertanda baik. Jadi setelah mereka jualan nih, jualan diangkat, mungkin diangkat sebentar, turunin lagi. Tapi saya mudah-mudahan sampai sini aja nih ya. Sampai sini aja. Udah, kalau sampai sini mungkin saya akan pertimbangkan untuk membeli ya. Cuman kalau nggak dikasih ya udahlah, istilahnya biarin aja, mau naik juga, mau naik mau sampai naik berapapun, saya nggak tahu menau ya. Paling ya nanti mungkin kalau bagus, lagi bagus, pergerakannya bagus, makin nempeng 1 tik atau 2 tik kalau saya ya. Tapi kalau untuk istilahnya seminggu, 2 minggu sampai sebulan ya, kalau di sini dikasih ya, di area sini nih, area sini lah 60-62 ya, mungkin saya bisa pertimbangkan lah ya kalau saya. Tapi jangan terpengaruh, yang penting kalian untuk saat ini adalah ini ada pertimbangannya itu antara MG, YU, AK, BK sama RX. Bagaimana selanjutnya kita pantau nih tanggal 13 Maret ya. Mudah-mudahan seperti yang kita harapkan ya, ditaikkan ya, nggak gas gede-gede lah. Kita sampai sini juga loh lumayan kan, 70, 71, 72, 73, lumayan 3 tik ya. 3 tik aja lumayan. Coba bayangin tuh kalau segini nih, kita punya duit segini nih, 3 tik aja jual kan lumayan ya. Makanya kita mudah-mudahan diberikan rezeki sebanyak ini ya. Caranya mungkin ngikutin ini aja, ngikutin mereka aja jual nggak tinggi-tinggi gitu loh, nggak tinggi nih. Kalau ini nih jual di sini nih, contohnya nih area sini ya, nih dia beli jual 2 hari jual, beli sehari langsung jual ya. Mereka juga nggak sampai mungkin dari sini gitu akumulasi kan, enggak, mungkin ada sebagian lah yang akumulasi dari sini nih mungkin gitu ya. Cuman mereka kan lihat nih dari apa namanya, dari volume ini nih ya, dari volume ini kan jualan banget nih, juga jualan. Mungkin ada yang beli dari sini gitu kan, istilahnya nyicil, ketika turun dibiarkan, tapi tiba-tiba naik di sini langsung jual, banyak yang begitu juga ya. Jadi seperti itu teman-teman, mudah-mudahan di Goto ini kalian bisa ngambil pelajarannya, dan saya juga bisa ngambil pelajarannya untuk nanti tanggal 13 Maret ya. Kita akan lihat sama-sama lah ya. Nanti kalau udah perkembangannya bagus, ini akan menjadi pelajaran buat kita di sini ya. Ketika di sini ya, kalau kata teknikal mah, wah ini udah break gitu kan, ada konsolidasi dikit gitu kan, baru diangkat gitu. Tapi bisa juga udah konsolidasi ternyata market marker ini udah pada ketahuan nih, prank aja ya udah turunin lagi ke bawah. Kalau ke sini sip fix, harus tutup fix, berarti dia nutup gap. Udah gitu aja dari saya ya. Baik, sekian aja dari saya, ciao.